Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, sebenarnya kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini kita nanti akan berbagi informasi ya mengenai kelulusan ya. Jadi mengenai kelulusan di sini tentunya untuk kelas 6 ya, kelas 6, kelas 9 dan juga kelas 12, atau mungkin kalau teman-teman ini di kelas 1 ya. Kelas 1 untuk jenjang SMP, dan ini di kelas 3 untuk jenjang SMA ataupun SMK. Nah, mungkin yang penting teman-teman ada yang menanyakan ya, sebenarnya kapan sih untuk siswa itu boleh minta ya untuk surat keterangan lulus atau SKL. Nah, ini tentunya SKL ini sangat penting teman-teman ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk SKL ini nanti akan digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Artinya misalkan yang dari kelas 6 ya, mungkin nanti dia akan masuk di kelas 1 SMP, atau mungkin yang kelas 9 ya, dia nanti akan masuk di 1 SMK, atau mungkin yang teman-teman yang sekarang kelas 12 atau kelas 3 dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nanti kita akan bahas untuk tanggal kelulusannya dan juga untuk kapan sih surat keterangan lulus itu bisa dikeluarkan oleh sekolah. Silakan teman-teman simak video ini sampai dengan selesai. Baik, rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya. Silakan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi untuk edaran resminya ya, di sini sudah ada peraturannya. Mungkin di setiap sekolah juga sudah paham ya bahwa ada kapan sih sebenarnya untuk pengumuman kelulusan bagi siswa-siswinya. Oke, yang pertama teman-teman, kita akan bahas dulu untuk yang di madrasah ya, atau di untuk MI ya, sedangkan untuk MTS, untuk MA dan seterusnya. Di sini ada keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 1142 tahun 2023. Ini terkait dengan teknis penulisan belangko ijazah ya untuk madrasah tahun 2022-2023. Nanti kita juga akan sedikit membahas ya, ini untuk yang di jenjang SD ya, SMP, PAUD ya, dan juga nanti yang ada di jenjang SMA, SMK, dan SLB. Nah, di sini juga dijelaskan terkait dengan peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ini ya, Kemendikbudristek. Ini ada nomor 008 ya, garing HEP 2023. Ini juga tentang terkait dengan pedoman pengelolaan belangko ijazah ya, jadi untuk pendidikan dasar dan juga untuk pendidikan menengah tahun 2023 ini. Nah, nanti di sini kita akan cek dulu ya. Nah, di sini nanti khusus untuk yang di madrasah ya. Di madrasah memang sudah ada surat edaran resminya ya, sudah ada surat edaran resminya. Dari sini tertanggal 31 Maret 2023. Nah, ini terkait dengan pengumuman kelulusan untuk peserta didik madrasah. Nah, nanti kita juga akan mengintip untuk yang jenjang dasar dan menengah ya. Jadi untuk yang di SD, SMP, SMA, SMK ya, nanti kapan sih untuk tanggal pengumumannya, dan juga kapan siswa itu bisa minta surat keterangan lulusnya ya. Kita mulai dulu dari yang Kemenak ya. Jadi di sini disampaikan bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pembelajaran berkaitan dengan kelulusan peserta didik madrasah, nah ini dengan memperhatikan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 3001 ya, tahun 2022 tentang kalender pendidikan madrasah ya, tahun pelajaran 22-23, dan juga untuk keputusan dari Dirjen Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2023 ya, dan seterusnya, dan juga ada juga dari peraturan Kepala BSKP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 004 dan seterusnya ya. Nah, ini disampaikan beberapa hal. Yang pertama, kelulusan peserta didik madrasah ini menyesuaikan tanggal kelulusan yang ditetapkan secara nasional oleh Kemendikbudristek. Jadi dia untuk Kemenak dia mengikuti keputusan secara nasional ya, yang ditentukan dari Kemendikbudristek. Nah, kelulusan peserta didik ditentukan melalui rapat Dewan Guru yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Madrasah. Nah, ini yang paling penting adalah tanggalnya ya. Jadi untuk pengumuman dan tanggal kelulusan atau tamat belajar ini untuk madrasah aliyah atau MA dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK ini adalah tanggal 5 Mei 2023. Jadi ini adalah tanggal kelulusan ya untuk jenjang SMK atau SMA ya.
Terus yang berikutnya di poin B, ini untuk MTS ya, Madrasah Tsanawiyah, ini adalah tanggal 8 Juni. Nah, ini mungkin yang sekarang lagi ramai ya, itu adalah PPDB untuk jenjang SMA atau SMK ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cek saja di sini. Dicek saja di sini ada PPDB 2023. Ini adalah kita membahas untuk PPDB ya, untuk jenjang SMA atau SMK tahun 2023. Terus yang berikutnya ini untuk MI ya, MI tanggal 8, terus RA itu juga tanggal 8. Jadi yang berbeda hanya di jenjang SMA atau SMK ya. Ini hanya beda kalau ini di tiganya ini sama. Tapi kalau di jenjang SMA atau SMK ini beda ya, 5 Mei. Jadi tanggal 5 Mei teman-teman sudah bisa minta surat keterangan lulus ya, karena sudah ditentukan untuk pengumuman kelulusannya. Terus untuk rapor, jadi untuk tanggal lapor ini peserta didik kelas akhir sama dengan tanggal pengumuman kelulusan, jadi sama ya, jadi dilihat di poin 3-nya. Terus pengumuman kelulusan dilaksanakan secara daring atau luring sesuai dengan kebijakan di Kanwil, Kemenak, provinsi dan atau pemerintah daerah setempat. Ini yang berikutnya, madrasah melaporkan ya data kelulusan kepada kantor Kemenak baik di kabupaten ataupun di kota. Terus yang berikutnya kita bahas untuk yang di jenjang SD ya, jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Tentunya kita melihat berdasarkan ini ya, dari peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini tentunya sama ya. Nah, tentunya sama karena dari PAI tadi juga mengambil datanya dari sini. Nah, kalau kita langsung saja teman-teman di bagian sini ya, di bagian terkait dengan penetapan kelulusan ya. Di penetapan kelulusan ya, di sini di bab 2 yang mengenai penetapan kelulusan, bahwa Satuan Pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di pasal 5 ya dijelaskan bahwa penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dituangkan dalam bentuk, nah ini ya. Jadi kelulusan itu dituangkan dalam bentuk surat keterangan lulus. Ya, ini jika ijazah belum keluar. Nah, maka yang B, kelulusan itu bisa dituangkan dalam bentuk ijazah. Cuma biasanya ketika tanggal 5 Mei itu disampaikan kelulusan ya, biasanya teman-teman masih mempersiapkan permohonan belangko ijazahnya. Jadi biasanya itu lebih lama ya untuk ijazah ini dikeluarkan, karena ada proses untuk penulisan ijazah dan juga untuk pengajuan belangkonya ya, dan ini semua ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan atau kepala sekolahnya. Nah, ini sedikit ada pembahasan terkait dengan SKL ya, atau surat keterangan lulus. Jadi surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ya, huruf A, ini bersifat sementara ya. Nah, sementara sampai dengan diterima ijazah oleh peserta didik. Ya, terus surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan pada tanggal pengumuman kelulusan. Ya, jadi tanggal disesuaikan di jenjangnya. Terus surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya mencantumkan ya rata-rata nilai peserta didik yang sama dengan nilai yang akan ditulis dalam belangko ijazah. Terus Satuan Pendidikan, penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau dinas tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan surat keterangan lulus kepada peserta didik yang telah ditetapkan lulus dengan alasan apapun. Paham ya? Terus kita bahas untuk pengumuman kelulusan ya. Jadi di pasal 7 ini dijelaskan terkait dengan tanggal-tanggal pengumuman kelulusan itu kapan ya. Mungkin nanti orang tua atau siswa ini ada yang membutuhkan ya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan ataupun mungkin ke jenjang berikutnya. Untuk tanggal pengumuman kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 S2 ya, ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, ini untuk jenjang SD, SDLB, program paket A atau bentuk lainnya yang sederajat ditetapkan tanggal 8 Juni. Ya, ini sama ya dengan yang di PAI tadi. Ini ya. Jadi jenjang MI, MTS ya ini ditetapkan ya tanggal 8 Juni. Untuk SMP ya, SMPLB, program B atau bentuk lainnya sama ya 8 Juni. Jadi untuk pengumuman kelulusan itu sama. Terus untuk SMA, ALB, SMK, program paket C ya atau bentuk lain sederajat ditetapkan tanggal 5 Mei 2023 ya. Jadi kalau kita lihat untuk madrasah dan juga untuk Kemendikbudristek itu tanggal pengumuman kelulusannya itu sama ya. Di sini dalam hal tanggal pengumuman kelulusan sebagai dimaksud pada ayat 1 bertepatan dengan hari libur nasional atau cuti bersama ya, maka tanggal kelulusan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang bukan merupakan hari libur nasional atau cuti bersama. Jadi misalkan tanggal 5 ya, 5 Mei adalah cuti bersama atau mungkin libur nasional ya, maka nanti
tanggal pengumumannya kelulusannya itu diambilkan di tanggal berikutnya yang bukan hari libur nasional atau cuti bersama. Terus untuk yang kelulusan sebagaimana dimaksud pada 1 dan 2 juga berlaku untuk SILN atau sekolah Indonesia yang di luar negeri teman-teman ya, atau SPK, sekolah dengan perjanjian kerja ini ya. Terus untuk distribusi belangko ijazahnya ini masih lama ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan diumumkan tanggal 8 Juni sampai dengan 5 Mei biasanya masih ada sekitar 1 bulanan ya. Biasanya 1 bulanan, bisa kurang bisa lebih teman-teman ya, karena ini masih ada proses pengajuan belangko ijazah dan juga nanti ada proses penulisan di ijazah. Jadi sekali lagi bagi rekan-rekan nanti yang sudah diumumkan pada tanggal tersebut ini ya, bisa minta surat keterangan lulus ya atau SKL. Jadi ini bisa digunakan untuk misalkan mau melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun mungkin mau melanjutkan yang dari SD ke SMP ataupun ke SMP, ke SMA ataupun SMK. Dan perlu diingat bahwa SKL ini adalah sementara ya. Sementara nanti jika ijazahnya sudah keluar ya, jadi kalau ijazah sudah diterima atau sudah keluar maka SKL ini dinyatakan tidak berlaku ya, artinya karena sudah diganti dengan ijazah. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.